Terjemah Tafsir Al-Marugi Jilid 1 ayat halaman 165. Bismillahirrahmanirrahim. Fase pertumbuhan manusia. Pengertian yang dapat diambil dari ulasan di atas ialah Allah telah menumbuhkan manusia dalam 3 fase. Fase pertama yaitu fase anak-anak. Dalam fase ini tidak ada yang menyusahkan atau menggoda. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk bermain-main, seolah-olah ia hidup di taman yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan berbuah masak. 2. Fase puber. Dalam fase ini manusia akan berbenturan untuk mengikuti kehendak hawa nafsu akibat godaan syaitan. 3. Fase dewasa. Dalam fase ini seseorang bertindak dengan memikirkan akibat yang akan dialami. Artinya ia akan terlebih dahulu berpikir sebelum bertindak. Ketika menghadapi bencana, ia akan berlindung pada kekuatan super, kepada kekuatan yang maha tinggi, yang merupakan sumber segala sesuatu, di samping sebagai tempat kembali bagi siapa saja. Seorang manusia adalah merupakan cermin bagi manusia secara keseluruhan. Pada mulanya, kehidupan sosial umat manusia itu dijalani dengan kesederhanaan, di samping dengan fitrah yang bersih. Pada periode ini, manusia hanya mencari kebutuhan hidup, keadilan, dan saling tolong-menolong, menolak bahaya alam. Masa inilah yang menjadi buah bibir semua lapisan masyarakat dan selalu diingat. Dan inilah yang oleh mereka dikatakan sebagai masa keemasan. Tetapi kenikmatan yang mereka peroleh semakin tampak tidak mencukupi. Akhirnya sebagian individu ada yang berani memanjangkan tangannya untuk mengambil hak orang lain untuk memenuhi kehendak hawa nafsu. Di samping memenuhi kecenderungan khayalan terhadap kelezatan, kemudian jiwa-jiwa yang semula tidur beranjak bangkit, sehingga timbullah perselisihan yang semakin membesar. Inilah yang disebut sebagai periode kedua, yang dikenal dalam sejarah bangsa-bangsa. Kemudian datang periode ketiga, yakni periode rasional, menggunakan akal pikiran, menimbang norma-norma baik dan tidak baik melalui akal dan pikirannya. Pada periode ini ditetapkan batasan-batasan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara serampangan. Periode ini disebut sebagai periode hidayah atau periode taubat, insya Allah. Kini tinggal periode terakhir, yaitu periode yang lebih tinggi dibanding periode yang telah lalu. Ciri periode ini bahwa manusia telah mencapai jenjang kesempurnaan. Periode ini disebut sebagai periode agama ilahi dan wahyu samawi, karena di dalamnya terkandung kesempurnaan hidayah bagi umat manusia. Demikianlah pendapat Ustaz Muhammad Abduh. Al-Baqarah ayat 38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun
walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu dari surga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Pengertian secara umum, Allah memerintahkan kepada Adam, Hawa, dan Iblis agar turun dari surga sebanyak 2 kali. Pertama, menunjukkan turun dari surga menuju tempat yang penuh dengan musibah, kesengsaraan, dan permusuhan. Kemudian bumi itu dijadikan sebagai tempat tinggal mereka sampai waktu tertentu, dan mereka diperbolehkan menikmati kenikmatan dunia yang ada. Kedua, menunjukkan perilaku mereka ditinjau dari segi ketaatan dan kemaksiatan mereka. Kemudian mereka ini terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama, kelompok yang mengambil petunjuk dengan petunjuk Allah yang telah diturunkan kepada para rasul. Mereka inilah orang-orang yang berbahagia, tidak merasa khawatir atau takut sedikit pun. Kelompok kedua yaitu kelompok yang berjalan di jalan sesat serta membohongi ayat-ayat yang diturunkan kepada mereka. Mereka inilah yang akan mendapatkan balasan neraka jahanam yang akan menjadi tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya. Penjelasan qul nahbitu minha jami'a. Perintah ini menjelaskan bahwa fase hidup ini penuh dengan kenikmatan dan kelezatan serta kebahagiaan yang tak pernah habis. Kemudian datang fase hidup untuk bekerja yang di dalamnya terdapat 2 jalan, hidayah dan iman, serta kekufuran dan kerugian. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kitab ini ditujukan kepada Adam, Hawa, dan Iblis. Maksudnya adalah anak cucu Adam dan keturunannya. Faman tabi'a hudaya, artinya siapapun yang memegang teguh syariat yang telah disampaikan oleh Rasul dan mau berpegang teguh pada pendapat akal sehat setelah melakukan kebenaran, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Artinya orang-orang yang menggunakan petunjuk Allah tidak akan merasa takut dengan apa yang akan terjadi di hari esok. Seseorang yang selalu menggunakan petunjuk Allah akan merasa mudah menghadapi apa saja yang menimpanya atau menghadapi sesuatu yang hilang darinya, sebab ia akan merasa yakin bahwa sabar dan tawakal itu akan mendatangkan ridho Allah dan pahala darinya di hari kelak. Dengan demikian, ia telah mendatangkan ganti yang lebih baik dibandingkan dengan yang telah hilang dari tangannya. Perumpamaannya sama dengan seorang pedagang yang dengan rajin berusaha mengumpulkan laba, sekalipun harus dibarengi dengan capek. Namun capek itu akan terasa hilang karena banyaknya laba yang sempat dikumpulkan.